adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, aku kangen banget sama kalian semua. Dan semoga kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Yeay, betul banget, hari ini hari Minggu. Kita mau kembali lagi nih adik-adik, beribadah online bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian sudah siap beribadah? Coba aku mau denger lagi ya suara kalian yang semangat ya. Apakah kalian sudah siap beribadah? Pastinya kita semua sudah siap beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita mau satukan tangan kita mau tutup mata kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami mau memulai ibadah online kami, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi aku tanyakan, apakah kalian sudah semangat memuji Tuhan? Kalian jawabnya, sudah. Nah adik-adik, kita buktiin yuk semangatnya kita memuji Tuhan. Aku mau ajak kalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa supaya firman Tuhan yang dibagikan hari ini dapat masuk ke dalam hati kita, tertanam, kemudian berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami, lindungi kami, kuasai kami ketika kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pernah nggak sih kamu berbuat dosa? Atau pernah nggak kamu berbuat nakal? Kita semua pasti pernah ya melakukan kesalahan, berbuat hal yang nakal, dan berbuat dosa. Apa ya yang pernah kamu lakukan? Coba kita ingat-ingat. Apakah kamu pernah berebut mainan dengan saudaramu? Rebutan mainan, tarik-tarikan, atau kamu pernah marah-marah? Waduh, serem tahu mukanya kalau lagi marah-marah. Jangan suka marah-marah ya. Atau kamu pernah berbohong?
kepada papa, kepada mama? Jangan ya. Atau mungkin kamu sering main HP sampai lupa waktu. Sampai kalau dipanggil papa atau mama, kamu nggak mendengarkan. Atau kamu susah banget buat makan. Disuruh makan malah nggak mau. Malah lari-larian, kabur-kaburan. Hal-hal tersebut pasti membuat hati Tuhan sedih. Jangan ya membuat hati Tuhan sedih. Kita nggak mau ya bikin hati Tuhan sedih. Sama seperti Raja Daud. Raja Daud juga membuat hati Tuhan sedih. Raja Daud melakukan kesalahan. Apakah kamu masih ingat apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Betul, Raja Daud lupa bahwa kerajaan Israel yang begitu hebat dan besar adalah hasil dari pekerjaan dan kepunyaan Tuhan. Raja Daud mulai merasa bahwa kerajaan ini miliknya. Dan kamu ingat nggak apa ya yang Raja Daud lakukan? Raja Daud melakukan kesalahan yang besar. Dia memerintahkan untuk menghitung berapa banyak orang yang ada di kerajaan Israel. Raja Daud ingin tahu seberapa besar kerajaan Israel, yang padahal bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Raja Daud menghitung apa yang bukan miliknya dan jatuh ke dalam dosa. Dia tidak taat kepada Tuhan dan mau menghitung apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Raja Daud membuat Tuhan marah dan sedih. Akan tetapi, Raja Daud memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Raja Daud segera menyadari bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan dosa dan perbuatan melawan Tuhan. Membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Raja Daud memiliki hati yang dekat dan sangat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud segera bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan. Lalu berkatalah Raja Daud kepada Tuhan, "Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ya adik-adik, Raja Daud segera mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan Raja Daud harus belajar bahwa setiap dosa mendatangkan hukuman. Adik-adik ingat, setiap dosa ada akibatnya. Setiap dosa ada hukumannya. Ada hukuman dan ada akibat yang harus diterima dan dilakukan untuk setiap dosa yang kita lakukan. Tidak terkecuali Raja Daud dan juga kamu. Setiap kita melakukan dosa, selalu akan ada akibatnya dan ada hukumannya. Untuk itu, Raja Daud harus memilih 3 hukuman dari Tuhan akibat dari dosanya. Yang pertama, akan ada 7 tahun kelaparan. Atau yang kedua, Raja Daud akan dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Atau yang ketiga, akan ada penyakit sampar ke seluruh negeri. Raja Daud harus memilih hukuman dari dosa yang dia lakukan. Apa ya yang akan Raja Daud pilih? Yang mana ya yang akan Raja Daud pilih? Raja Daud sangat menyesali dosa-dosanya. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan dan taat menerima hukuman yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Dan Raja Daud memilih
dan menerima hukuman yang ketiga, yakni wabah penyakit sampar ke seluruh negeri. Raja Daud menerima hukuman dengan taat akibat dari dosa yang dia lakukan. Adik-adik, kita semua pasti masih pernah dan masih bisa berbuat sesuatu yang salah, yang nakal, dan berdosa. Akan tetapi, mari belajar seperti Raja Daud, seperti cerita hari ini. Jika kita melakukan kesalahan dan kita berbuat dosa, apa ya yang harus kita lakukan? Seperti cerita pada hari ini, mari kita belajar seperti Raja Daud. Yang pertama, menyesal. Segera minta maaf kepada Tuhan dan bertobat. Langsung buru-buru berdoa. Menyesali dosa-dosa kita, meminta maaf kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang kedua, kita juga belajar taat menerima hukuman. Karena setiap dosa pasti ada hukuman dan akibat yang kita terima. Kita belajar taat, menerima, bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepada kita. Hukuman bisa datang dari Tuhan langsung, atau dari papa, atau dari mama, atau juga dari guru di sekolah. Hukuman akan mengajar kita untuk berhati-hati terhadap perbuatan dosa. Mari kita taat menerima hukuman dan belajar berhati-hati melakukan perbuatan dosa, karena setiap dosa ada hukumannya. Jadi adik-adik, selalu ingat dan selalu hati-hati dengan perbuatan dosa. Ingatlah bahwa Tuhan sangat membenci dosa, dan ketika kita melakukan dosa, itu membuat hati Tuhan sedih. Dan juga ingat bahwa setiap dosa pasti mendatangkan akibat dan hukuman untuk kita. Jadi, berhati-hati ya dengan perbuatan dosa. Hindari dan jangan lakukan. Akan tetapi, jika kamu jatuh ke dalam dosa dan melakukan perbuatan dosa, segeralah sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, karena Dia sangat-sangat mengasihimu. Dan Tuhan akan mengampuni kamu dari segala kesalahan. Mari kita membaca ayat hafalan kita yuk hari ini dari Yosua 1 ayat 7a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yosua 1 ayat 7a. Mari sekarang kita berdoa bersama. Ajak papa dan mama juga ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Aku sering nakal, sering melawan perintah Tuhan, sering melawan perintah papa dan mama. Masih sering malas dan masih sering membuat Tuhan sedih. Ajar aku Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu dan taat pada perintah-perintah-Mu. Aku juga mau taat kepada papa dan mama. Ajar aku Tuhan berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semua kita pasti pernah berbuat salah. Hal yang terpenting ialah apa yang akan kita lakukan setelah kita
melakukan kesalahan. Mari kita ingat apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud setelah ia melakukan kesalahan. Ya, Raja Daud meminta maaf kepada Tuhan. Aktivitas berikut akan mengingatkan kita untuk selalu meminta maaf kepada Tuhan setelah kita melakukan kesalahan. Mari sekarang kita buat. Pertama, kita siapkan dahulu bahan-bahannya. Apa saja yang diperlukan? Tentu saja kertas. Saya memakai 1 lembar yang agak tebal seperti buffalo. Ada kertas origami, boleh yang mengkilap, boleh yang biasa, tidak masalah. Jumlahnya terserah juga sebenarnya. Saya menyiapkan 1, 2, 3, 4 dan satu lagi post-it akan saya ambil selembar. Selain kertas, kita juga membutuhkan selotip. Kita membutuhkan cetakan kecil, mungkin ukurannya sekitar diameter 3 cm. Kita membutuhkan juga cutter, boleh juga gunting, lem, pensil, spidol. Hal yang terpenting adalah kita membutuhkan jarum dan benang, atau juga boleh pakai karet gelang seadanya saja. Ya, pertama kita ambil karton buffalo, kita tepuk 2 sama besar. Setelah demikian kita cutter, kita potong dengan cutter. Sip, kita akan mendapatkan 2 bagian sama besar. Bagian yang satu kita akan tekuk 2, demikian ya, tekuk 2. Setelah ditekuk 2, sisi sebelah sini kita tekuk 2 lagi. Jadi kita akan mendapatkan seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lalu dari yang potongan sebelahnya kita ukur sekitar 2 cm. Kita gunting. Kalau kita gunting akan dapat seperti ini. Kita tekuk 2 sama besar, kita taruh juga. Dari sisi sebelahnya lagi kita dapat menekuk kurang lebih 5 cm. 5 cm kita tekuk sekali lagi. Jadi kita tidak perlu mengukur dengan menggunakan kita tidak perlu dengan pensil, langsung aja kurang lebih kita akan mendapatkan 2 bagian sama besar. Lalu kita potong dengan cutter. Demikian. Potong lagi sisi satunya. Kita punya 2 yang sama. Dari yang satu ini kita tekuk 2 sama besar. Oke. Di ujungnya sedikit saja, kurang lebih setengah senti kita tekuk. Di kedua bagiannya. Jadi akan seperti demikian. Oke. Sisi yang satunya lagi kita tekuk 2 juga. Sip. Nah, kalau sudah demikian, sekarang kita akan memakai bantuan cetakan. Kita taruh di ujung dari cetakan ini, di persis di garis tekukan. Oke, supaya nanti pada saat kita gunting itu tidak putus. Setelah kita ukur, kita berikan. Oke, sip. Sudah demikian, lalu kita gunting. Setelah digunting, maka akan menjadi seperti ini. Bisa juga ini apaan? Oke, sip. Sekarang kita ambil kertas berwarna kuning ini. Saya potong sedikit. Lalu saya ambil lem dan saya tempelkan.
Setelah menempel, saya gunting mengikuti alurnya. Oke, kalau sudah digunting demikian. Dari sebaliknya ya, supaya kita akan mendapatkan seperti ini. Oke, sip. Lalu saya ambil potongan yang berwarna emas. Saya ingin bikin mahkota. Pertama diukur dulu, kurang lebih kita kan mau taruh di sini. Jadi saya ambil pensil, saya kasih tanda di sini. Oke, berarti ukurannya adalah selebar ini. Lalu saya tepuk dua sesuai ukuran. Saya tepuk sesuai ukuran. Oke, sedikit saja karena kan orangnya kecil, jadi kita tidak butuh banyak-banyak ya. Kita potong, lalu kita potong lagi karena kita hanya membutuhkan sedikit saja, jadi kita tidak perlu, ini sisanya masih bisa kita pakai, betul nggak? Nah, persis bukan sebesar ini. Nah, kelebaran sedikit kita gunting saja. Sip, persis nih. Oke, dapat seperti ini, kita tepuk dua seperti ini, kita gunting. Nah, jadi mahkota, tinggal kita tempel. Nah, ini adalah siapa yang memakai mahkota. Siapakah yang memakai mahkota? Tentu dia adalah raja. Raja siapakah ini? Tentunya Raja Daud. Kita pakaikan mukanya sekarang. Kita gambar mata, kita gambar alis dan hidungnya. Ya, setelah ini kita ambil warna yang lain, kita akan tempel di sini. Sama, kita lem dulu, pastikan bisa menempel dengan baik. Lalu kita pas di ujungnya. Sip, kalau sudah pas, demikian kita gunting juga. Kalau kita menempelnya persis di ujung, kita cukup membutuhkan 2 kali guntingan saja. Nah, sip. Kita rapikan lagi sedikit. Sip. Sudah jadi. Kalau kita nempel pas ya. Nah, supaya ada bahunya, kita potong sedikit ya, melengkungnya. Melengkung. Nah, melengkung di 2 sisi. Nah, potong dikit melengkung, kita taruh dulu di sini. Kita ambil potongan yang tadi seperti ini, sama kita ambil satu sisi saja yang akan kita kasih lapisan berwarna. Sama, kita usahakan kita taruh di pojokan supaya kita cukup memotong 2 kali, dan lebihnya dari kertas kita masih bisa kita pakai, betul. Lalu setelah, jangan lupa yang bagian ini tidak perlu ditempel, oke? Jadi dari sini ke atas dan cukup separohnya aja, yang sini nggak usah, oke? Lalu kita potong, sip. Jadi demikian. Lalu ujungnya kita ambil spidol, warna apa saja boleh. Kita bikin lengkungan 2. Kira-kira bisa tebak nggak ini apaan? Lengkungan 2 kita beri warna saja langsung dengan spidol. Oke, apakah ini? Coba nanti kalau saya berdirikan pasti tahu ini semua apaan. Apakah ini? Ya, betul. Kakinya ya. Ya.
jadilah Raja Daud. Sekarang waktunya kita meminta bantuan papa mama, karena kita akan menggunakan jarum. Dengan jarum kita akan tusuk ini ya, bagian potongan yang atas dan yang bawah kita taruh bersusun kurang lebih 1 cm dan kita tusuk dengan jarum sampai tembus. Setelah tembus, kita masukkan benang. Lalu setelah benangnya masuk, jangan kita gunakan selotip. Kita gunakan selotip untuk menempel di bagian depan dan bagian belakang. Dan kalau sudah nempel, kita akan membuat sedikit, dijadikan ikat pinggang dari kertas yang berwarna emas. Kita tempel kurang lebih begini. Nah, supaya tidak terlihat lagi tusukan dan benangnya. Oke, sip. Sekarang kita ambil potongan yang katan yang sudah kita lipat tadi. Kita gunting sedikit. Kita akan tempel di bagian bawah sini. Lalu kita ambil juga kertas yang warna ini, kita tempel juga di sebelah sini, sehingga pas ditempel akan menjadi seperti demikian. Jangan lupa bagian belakangnya kita gunting. Oke? Kalau sudah ditempel, digunting, kita dapat berikan tulisan seperti ini. Daud meminta maaf kepada Tuhan. Tulis ya, Daud meminta maaf kepada Tuhan. Oke, ini menggambarkan Tuhan. Warnanya indah, bagus. Lalu kita tekuk 2. Di sisi sebelah sini kita bisa mengambil post-it. Kita tempel di sini. Kita atur ukurannya supaya pas dan kita tulis. Daud melakukan dosa sombong. Oke. Setelah demikian kita mendapatkan begini. Jangan lupa kita masih punya potongan yang tadi kita telah tekuk 2. Nah, ini kita lem. Lalu kita tempel di bagian sini supaya menjadi demikian. Akan menyangga pada saat ini didirikan. Nah, demikian. Lalu kita ambil Daud. Lalu kita beri lem di bagian bawah. Kita taruh di sini. Sip. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Daud melakukan dosa sombong. Apa yang dilakukan Daud setelah Daud menyadarinya? Dia menghadap kepada Tuhan dan dia meminta maaf. Ya, jadi kita juga harus seperti Daud. Pada saat kita melakukan dosa, kita harus menghadap kepada Tuhan dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya yang sudah berdosa. Ya, aktivitas ini akan mengingat kita untuk minta ampun pada Tuhan jika kita sudah melakukan dosa. Mari sekarang waktunya kita buat. Mari kita ingat ayat hafalan kita dari Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Adik-adik, karena Tuhan kita Maha Kuasa, Dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Karena itu, kalau kita berbuat dosa, kita harus mengakuinya. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat, doa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa untuk dokter-dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Kita berdoa juga untuk keluarga kita, mama, papa, oma, opa, dan seluruh keluarga kita. Kita berdoa untuk sekolah, dan tentunya kita berdoa untuk sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami telah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan sebentar Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang diadap oleh virus corona. Biarlah Tuhan, hanya Engkau dengan kuasa Engkau lah ya Bapa, dan dapat memusnahkan virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk dokter-dokter dan perawat yang di rumah sakit. Biarlah melalui tangan-tangan mereka Kau berikan kesembuhan kepada pasien-pasien. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama, papa yang masih bekerja Tuhan untuk kami. Biarlah Tuhan Kau senantiasa lindungi dan pelihara mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang meskipun kami belajar di rumah, tapi biarlah Tuhan, kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu. Biarlah kami semakin giat dan semakin tekun Tuhan, dan tetap rindu pada Tuhan Yesus. Meskipun kami bersekolah minggu di rumah. Terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku